Oke, selamat siang. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang osmosis terbalik atau yang disebut reverse osmosis ya. Nah, ini bacaannya, osmosis terbalik atau reverse osmosis. Air sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Memperoleh air bersih menjadi masalah yang dihadapi dunia saat ini. Sumber air pada dasarnya sangat melimpah, meliputi air laut, ya, air sungai, air danau, hampir 97% sumber air terdapat di laut. Artinya air tersebut mengandung garam dan zat lain. Kebutuhan rata-rata air bersih tiap orang dalam 1 tahun diperkirakan rata-rata 54 meter kubik. Dengan jumlah penduduk dunia saat ini dengan data 2020 sekitar 7,7 miliar, kita dapat menghitung berapa kebutuhan air dalam seluruh penduduk dunia. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tentu diperlukan upaya atau cara mengolah air yang ada supaya dihasilkan menjadi air bersih dan layak dipakai. Ada beberapa cara pengolahan air, destilasi, pertukaran ion, osmosis terbalik, dan lain-lain. Metode pengolahan air dengan osmosis terbalik tidaklah rumit karena alat ini bisa dirancang dari yang paling sederhana. Osmosis merupakan berpindahnya molekul pelarut, dalam hal ini air, melalui selaput semi permeabel ke dalam suatu larutan. Ada zat terlarut. Banyaknya molekul pelarut atau air yang berpindah melalui selaput semi permeabel dapat dihitung dari tekanan osmotik yang diberikan. Pada osmosis terbalik terjadi sebaliknya, yaitu molekul air atau pelarut berpindah atau dipaksa keluar dari larutan yang ada zat terlarutnya melalui selaput semi permeabel. Supaya perpindahan ini dapat berlangsung, bila tekanan osmotik melebihi tekanan osmotik sebelumnya. Melalui pengolahan air minum dengan metode osmosis terbalik, dikenallah istilah air RO atau reverse osmosis. Soal nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah selaput semi permeabel dapat dilewati zat yang ukurnya molekul besar dan menahan molekul kecil. Yang jelas ini salah ya. Osmosis merupakan perpindahan molekul terlarut dari larutan pekat ke larutan encer. Bukan terlarut tapi pelarut. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut atau air dari larutan encer ke dalam larutan pekat. Ini betul. Larutan encer berarti di sini ada, bisa saja ya larutan encer, bisa ini juga hanya ada air. Larutan yang lebih pekat berarti di sini ada zat terlarut. Nah, bisa dari larutan encer ke larutan pekat. Larutan encer itu bisa hanya dari air ke larutan yang ada zat terlarut atau disebut itu larutan yang lebih pekat. Osmosis terbalik merupakan perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan pekat. Ini salah. Karena namanya osmosis terbalik berarti kebalikan dari osmosis. Kalau osmosis itu perpindahan air dari larutan encer ke larutan pekat, berarti osmosis terbalik adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari larutan pekat ke larutan encer. Oke. Yang E, tekanan osmotik berbanding lurus dengan volume. Berbanding terbalik dengan jumlah mol zat atau N. Kita lihat rumus. Bahwa V sama dengan M R kali T. M itu N per V kali R kali T. N itu jumlah zat. Sementara V itu adalah volume. Kita lihat dari rumusan V bahwa V berbanding lurus dengan jumlah zat, bukan berbanding terbalik ya. Bahwa V atau tekanan osmotik berbanding terbalik dengan volume, bukan berbanding lurus.
sehingga ini pun salah. Oke, kita lihat soal nomor 2. Di dalam laboratorium tersedia larutan NaCl 0,01 molar. Andi ingin memisahkan air dari NaCl dengan menggunakan membran osmotik. Jika suhu larutan 300, maka tekanan osmotik yang diberikan berapa? Ya, jadi kalau misalnya di sini ada larutan NaCl yang 0,01 molar ya. Tentu ada airnya. Kita pengen mengeluarkan airnya. Ya. Ini berarti misalnya membrannya. Nah, dibutuhkanlah tekanan. Berapa tekanan yang dibutuhkan supaya air bisa keluar dari membrannya ya. Jadi air terpisah dari NaCl. Nah, kita sudah tahu bahwa V itu berbanding lurus dengan M, R, dan T dikali I. Kenapa ada I? Karena NaCl larutan elektrolit. NaCl itu kan menjadi Na plus dan Cl min. Ini satu. Jadi partikelnya di sini ada 2. N-nya sama dengan 2. Elektrolit kuat NaCl itu alfa 1. Sehingga kalau kita menghitung I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Jadi 1 ditambah N-nya ada 2, alfanya 1. Sehingga ini adalah 2. Sehingga kalau kita hitung tekanan osmotik, M-nya tadi 0,01 molar. R itu 0,082. Satuannya adalah atmosfer per molar Kelvin. Suhunya 300 Kelvin. Kemudian I-nya 2 ya. Sehingga bisa kita hitung. Nah, hasilnya adalah 0,492 atmosfer. Nah, itulah tekanan yang dibutuhkan untuk memisahkan air dari larutan NaCl yang 0,01 molar. Oke, soal nomor 3. Penduduk Asia diperkirakan 4,4 miliar. Indonesia 270 miliar. Kalau tadi penduduk dunia 7,7 ya. Menurut data perhitungan 1 per 1 orang dalam 1 tahun butuh air 54 meter kubik 1 orang ya. Kita hitung dulu berapa sih kebutuhan air minum Indonesia dalam 1 minggu. Kebutuhan air minum dalam 1 minggu ya. Kalau perhitungan dari peneliti ya, seorang peneliti menghitung setiap 1 orang dalam 1 tahun butuhnya 54 meter kubik. Kalau kita hitung misalnya 1 hari butuhnya dia berapa ya, butuh air minumnya, berarti sama aja 54 meter kubik dibagi 365 hari ya. Ini kebutuhan 1 hari untuk setiap orang. Indonesia penduduknya 270 juta, berarti 1 hari butuhnya berapa? Berarti 54 meter kubik dibagi 365 hari dikali 270 juta ya. Iya. Itu 1 hari. Ini kalau 1 minggu jadi berapa dong? 1 minggu berarti dikalikan 7 hari. Berarti tadi 54 meter kubik dibagi 365 hari dikali 7 hari dikali 270 juta. Penduduknya 270 juta. 7 hari dibutuhkan, perhitungan dalam 1 minggu. Inilah dalam 1 hari 54 meter kubik dibagi 365 hari. Karena tadi 54 itulah kebutuhan dalam 1 tahun. Inilah kebutuhan air minum Indonesia, penduduk Indonesia dalam 1 minggu. 279.614 meter kubik. 279.614.000 meter kubik. Nah, gitu ya. Jadi sehingga memang perlu pengolahan air minum ya, supaya dihasilkan air bersih. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kamu paham
Selamat siang.